Ya, berikutnya kita akan mempelajari sistem limpatik. Nah, sistem limpatik itu, nah seperti ini ilustrasinya. Dia itu warna hijau dan itu ada di seluruh tubuh kita dari kepala sampai ke kaki, ke kuku gitu ya. Nah, dan itu kayak ketika saya mempelajari ini bagi saya amazing gitu ya. Kayak ini proteksi Tuhan bagi kita gitu. Sehingga dengan adanya sistem ini yang sangat besar ini di seluruh tubuh gitu ya, ya kita nggak ada yang kita takutkan gitu, nggak ada yang kita khawatirkan karena sistem ini sebagai proteksi yang berlapis-lapis dari Tuhan. Dan saat ini mungkin sistem yang jarang kita dengar, tetapi sistem ini yang paling yang sangat penting untuk kesehatan kita, untuk pertahanan fisik kita melawan serangan-serangan dari luar gitu ya, melawan virus, melawan kuman dan segala macam gitu ya. Kenapa? Karena ya ini sistem ini ada gitu, tetapi jarang diperkenalkan gitu. Nah, sistem limpatik ini yang gitu tadi kayak departemen departemen kebersihan gitu ya, departemen sanitasi, dan dia bekerja itu tidak berhenti-berhentinya gitu. Sama seperti sistem pembuluh darah, sistem darah itu kan terus bekerja gitu ya terus. Nah, limpatik ini juga begitu gitu. Dia akan bekerja di segala segala organ tubuh, di segala uh, bagian tubuh gitu. Dan ini yang salah satu sistem yang membuat kita itu bisa tetap sehat. Nah, kalau kita bisa mengerti tujuan sistem limpatik ini gitu ya, baru fungsinya, lalu kenapa dia ada dalam tubuh kita. Nah, maka sebenarnya kita itu tidak ada yang kita worryin gitu, tidak ada yang kita khawatirin gitu terhadap apapun, karena sistem ini yang sustain tubuh kita gitu. Departemen ini yang menjaga kita itu untuk bisa tetap sehat gitu. Tetapi memang ya sistem ini jarang diperkenalkan, bahkan ya mungkin sebagian orang tidak familiar dengan sistem limpatik ini. Tapi kita akan belajar bagian dari sistem limpatik ini, dan nanti di di modul berikutnya kita akan belajar lebih banyak lagi. Nah, kita berkenalan dulu nih dengan sistem limpatik. Itu strukturnya apa saja? Nah, strukturnya itu ada organ limpa gitu ya, organ timus, appendix yang di bawah cecum tadi, baru tonsil, tonsil yang di daerah leher gitu ya, kerongkongan, baru nodul limpatik tadi yang hijau-hijau bulat-bulat gitu ya, kayak kayak lingkaran gitu gitu. Nah, itu kayak tangki-tangki gitu atau tangki gitu ya. Itu nodul limpatik. Baru saluran limpatik, ini bukan saluran, saluran limpatik. Saluran itu kayak pembuluhnya itu. Baru cairan limpatik. Jadi di dalam nodul itu ada cairan, di dalam saluran limpatik itu ada cairan limpatiknya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu membuang limbah dari sel. Seperti yang sudah kita pelajari di sebelumnya, bahwa sel itu makan, sel itu juga pup. Gitu ya, sel itu makan dan sel itu juga pup. Nah, ketika sel makan dan dia pup, berarti ya sistem limpatik ini membuang limbah dari sel tadi, yaitu membuang pupnya sel tadi. Lalu membuang lemak yang larut dari GI tract, dari saluran GI tract kita itu, dari esofagus sampai ke usus halus, itu kan saluran GI tract yang panjangnya itu 12 kali dari tulang punggung kita gitu. Padahal tulang punggung kita ini cukup panjang ya. Nah, usus halus itu 12 kali, GI tract kita itu panjangnya 12 kali gitu. Dan dia tugasnya itu membuang lemak yang larut dari GI tract. Jadi lemak-lemak yang larut itu yang tidak dibutuhkan itu ya harus dibuang gitu. Dalam bentuk lendir, dalam bentuk ya lemak lah ya, kayak minyak gitu ya, itu harus dibuang. Nah, lalu melayani sebagai rumah bagi sistem imun. Jadi dia melayani sebagai rumah. Jadi ya kita harus tahu ini bahwa dia itu seperti rumah bagi sistem imun kita, dan dia itu terus bekerja gitu ya, membuang sampah-sampah, kotoran-kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu fungsinya. Lalu fungsinya yang lain lagi itu apa? Menghasilkan sel darah putih dan antibodi untuk perang. Jadi ketika masuk teroris, invaders ke sel tubuh kita gitu kan. Nah, sel tubuh itu kan merespon. Nah, merespon lalu ketika dianggap ini serangan, maka sistem limpatik tadi menghasilkan sel darah putih atau limfosit.
dan antibodi untuk perang, untuk makan patogen-patogen, toksin-toksin, ya, baru memakan parasit-parasit yang menyerang sel kita. Nah, itu sel darah putih akan melakukan itu. Lalu fungsi berikutnya itu membawa nutrisi ke seluruh tubuh, sama seperti sistem sirkulasi tadi yang bekerja sama dengan sistem limpatik. Dia membawa nutrisi ke seluruh tubuh dan bertugas sebagai prajurit dan septic tank gitu. Karena sistem limpatik ini juga terdiri dari sel kan, sel, dan sel itu juga makan dan dia juga pup, tapi tugasnya itu karena dia sambil ngambilin sampah-sampah, pembuangan, dia juga ya membawa nutrisi gitu, nutrisi, lalu nanti nutrisi ke seluruh tubuh, lalu ya untuk diedarkan bersama dengan sirkulasi darah tadi gitu kan, sistem sirkulasi. Dan dia juga bertugas sebagai prajurit dan septic tank, itu prajurit yang berjaga-jaga, dan septic tank itu yang kayak nodul-nodul tadi tuh, itu kayak septic tank untuk menampung kotoran-kotoran yang dibawa oleh cairan limpatik, baru masuk ke tangkinya untuk dibuang gitu. Nah, sistem ini akan tersumbat, sistem limpatik ini akan tersumbat akibat ekses mukus dan lim yang berlebihan dari konsumsi dairy products dan gula kompleks. Jadi, sistem limpatik akan down ketika yang kita makan itu kebanyakan itu kayak gluten, lalu dairy products, susu-susu, dan itu yang membuat sistem limpatik kita jadi kolaps, jadi down gitu ya. Dan ini membuat dia tersumbat. Nah, ini misalnya seperti ini ya, kalau kita ya buang sampah gitu ya di salah satu klaster, di salah satu kota gitu ya. Lalu sampahnya ini sampah yang membusuk, yang bikin penyakit, dia terus sampah itu kan mengalami fermentasi kalau nggak diproses gitu kan, lalu menyebabkan penyakit, lalu penyakit itu kena ke manusia, kena ke warga sekitar, lalu sampah itu tadi menumpuk di situ kan, berjamur lah, menyebab ya kalau namanya udah sampah kan kuman-kuman gampang masuk gitu kan. Nah, lalat muncul, belatung muncul, apa segala macemnya gitu kan. Nah, ini membuat sistem itu tadi tersumbat, atau ketika udah diangkat ke sistem pembuangan terakhir, misalnya di Pulau Gebang gitu ya, nah itu nggak diproses gitu ya, nggak diproses terfermentasi di situ semua gitu kan, sampah-sampah itu gitu. Nah itu ya akhirnya ya membuat sistem kota itu jadi tersumbat gitu, jadi terhalang. Misalnya di dalam satu klaster mampet gitu ya, atau sungai lah, sungai jembatan ada sungainya, nah mampet di situ sungainya gitu kan, itu bikin aliran air terhambat gitu ya, terhambat dan ya tidak tersalurkan, dan itu membawa, kalau misalnya airnya datang dari sisi sana tuh banyak, itu bisa bisa banjir kan, bisa tumpah airnya, dan itu kalau tidak diselesaikan sumbatan itu menimbulkan masalah pada bagian yang lain. Nah, sistem ini ya sama di dalam tubuh kita. Sistem limpatik itu kan bekerja kan di seluruh tubuh dari atas sampai kaki. Nah, ketika kita makan yang menghasilkan lendir, mukus, baru dari akibat konsumsi susu, dairy produk, gluten, tepung, lalu yang gula kompleks, yang refined sugar. Nah, itu ya membuat hari demi hari perlahan-lahan itu sistem limpatik itu down dan akhirnya tersumbat. Nah, cara mengenalinya sistem ini tersumbat bagaimana gitu ya. Nah, sistem tersumbat itu dikenali sebenarnya mudah gitu ya. Misalnya ya, simptom pada sinus gitu, rongga hidung, kita suka kayak mampet gitu ya. Nah, itu salah satu sinyal bahwa sistem limpatik kita ini sedang tersumbat gitu. Orang yang sinus itu ya karena apa? Karena sistem limpatiknya tersumbat gitu, makanya dia nggak bisa bernapas dengan baik, apalagi di pagi hari atau ya lagi dingin gitu ya. Nah itu, oh saya kena sinus nih, kena itu. Nah itu menandakan bahwa ada sumbatan pada rongga hidungnya. Nah kita lihat lagi tadi bahwa, nah ini limpa, timus, appendix, tonsil. Nah tonsil, nah itu kan dekat dengan bagian rongga hidung gitu ya, leher ke hidung itu ada saluran esofagus. Nah itu ya itu salah satu simptom yang bisa kita kenali gitu ya, untuk mendeteksi sistem kita tersumbat gitu, atau misalnya tonsilnya bengkak gitu ya di sini gitu. Nah, itu salah satu simptom bahwa ada fungsi limpatik yang sedang tersumbat.
Jadi kita bisa mendiagnosa nih diri kita dan rekan-rekan kita apabila mengalami gejala seperti ini berarti sistem limpatiknya sedang bermasalah.